Halo dulur, selamat datang di Madrid United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini seperti biasa kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada update-update baru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Manchester United tertarik pada Tolu Arokodar, seorang penyerang yang direkomendasikan oleh para pencari bakat dan diapresiasi oleh Christopher Vivell dan juga Jason Wilcox. Oke, ini adalah pemain yang benar-benar baru dirumorkan, bahkan mungkin kita semua termasuk aku sendiri baru tahu pemain bernama Tolu Arokodar. Pemain asal Nigeria yang bermain di klub Belgia KRC Genk, berusia masih cukup muda, 24 tahun, berposisi sebagai striker, dan pemain ini ya jujur sulit sekali untuk melihat gaya bermain dari Tolu Arokodar. Selama 45 pertandingan yang sudah dijalani, dia sudah memberikan kontribusi 23 gol dan 5 assist. Menurutku perolehan yang cukup bagus untuk pemain yang bermain di kompetisi Belgia. Secara profil, menurutku Tolu Arokodar ini bagus dari sisi positioning, terus duel-duel udaranya juga bagus, dan itu terbukti beberapa gol tercipta karena posisi dia di dalam kotak penalti yang sangat bagus dan juga menang atau unggul di duel-duel udara. Untuk pemain yang masih bisa dibilang muda dengan torehan yang cukup bagus dari sisi gol dan juga assist, pemain ini apakah bisa dijadikan sebagai opsi alternatif ketika Manchester United gagal mendatangkan Victor Gyökeres, Victor Osimhen, Hugo Ekitike, atau bahkan Vlahovic, siapapun namanya, karena market value-nya yang masih bisa dibilang terjangkau sekitar 15 juta euroan. Tapi nggak tahu lagi ya, kalau misalkan Manchester United yang mengincar tentu pasti akan dinaikkan. Tapi kembali lagi ya teman-teman, menurutku dengan torehan yang seperti itu ya kita coba bandingkan dengan ketatnya kompetisi di Premier League. 23 gol, 23 gol dan 5 assist di Liga Belgia bisa dibilang hasil yang bagus. Tapi kalau kita lihat lebih jauh, ya kualitas Liga Belgia itu berada di peringkat 8. Sedangkan Premier League berada di peringkat 1 ya. Pembelian pemain dari peringkat 8 secara kompetisi, secara kualitas kompetisi, bermain di Premier League tentu dari kondisi intensitas tempo akan berbeda. Laga yang dijalani tentu akan lebih kompetitif, lebih sulit, dan Tolu Arokodar ini kalau kita lihat ya secara gameplay sebetulnya nggak berbeda jauh dengan Sido Obi kalau pemain dari akademi. Lalu Joshua Zirkzee ini kan secara positioning juga bagus, lalu umpan-umpan pendeknya juga bagus Joshua Zirkzee ini. Tapi yang perlu teman-teman amati juga, dari torehan 23 gol dan 5 assist, sebetulnya akurasi shot dari Tolu Arokodar ini cukup rendah, yaitu hanya sekitar 45%. Dia memberikan kontribusi sebanyak itu karena shotnya juga banyak, percobaan shotnya juga banyak, sekitar 150-an lah mungkin. Dan di sini kita bisa melihat bahwasanya pemain ini masih bisa dibilang belum matang, secara pengalaman juga ya oke lah. Di 3 musim bersama KRC Genk dia baru bagus musim kemarin. 2 musim sebelumnya dia nggak terlalu bagus ya, sedikit lah untuk kontribusi gol dan asisnya. Mungkin di musim sebelumnya hanya sekitar 15 gol dan 2 asis kalau nggak salah. Baru musim terakhir ini yang cukup bagus, tapi musim-musim sebelumnya ya nggak terlalu impresif gitu loh. Jadi pemain ini mungkin dari para pemandu bakat bisa dibilang potensi. Tapi kalau dibilang sudah siap atau enggak, matang atau enggak, menurutku masih jauh. Bahkan untuk pemain yang senegara dengan Victor Osimhen, yaitu Nigeria, justru lebih bagus Osimhen, jauh kualitasnya, jauh lebih unggul Victor Osimhen. Karena Tolu Arokodar ini yang dikhawatirkan kalau pemain-pemain seperti ini oke lah potensial, tapi kalau langsung dijadikan tulang punggung ya
di ujung tombak Manchester United, ya Rasmus Højlund sudah merasakan sendiri, Joshua Zirkzee juga masih kesulitan. Maka dari itu untuk posisi striker, menurutku tetap harus pemain yang sudah berpengalaman. Apalagi intensitas tempo di Premier League sangat tinggi gitu loh. Para pemain lama mikir sepersekian detik ya sudah disikat sama back-back klub Premier League gitu loh. Maka dari itu menurutku ya ini pilihan nomor 10 sih nggak apa-apa gitu loh. Kalau misalkan sudah benar-benar kehabisan opsi, nggak bisa beli pemain lagi, ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi selama ada pemain-pemain lain yang secara kualitas lebih bagus, lebih matang, ya mending cari striker lain gitu loh. Ini menurutku bagus untuk opsi jangka panjang ya, 2-3 tahun mendatang mungkin bisa lebih bagus lagi. Tapi kalau untuk sekarang, untuk prioritas lini serang yang menjadi tulang punggung bagi Manchester United musim depan, harusnya ya cari striker yang lebih matang gitu loh. Paling nggak peringkat kualitas liganya itu nggak terlalu jauh dengan Premier League gitu loh. Ya kalau 1-8 ya terlalu jomplang menurutku. Bahkan Liga Portugal, Liga Belanda masih di atasnya gitu loh dari Liga Belgia. Tapi ini masih sebatas rumor ya, dan pemain ini kan karena diapresiasi oleh Christopher Vivell dan juga Jason Wilcox, jadi memang proyeksinya jangka panjang harusnya. Karena pemain-pemain yang didatangkan oleh Christopher Vivell dan juga Jason Wilcox ini orientasinya memang jangka panjang. Tapi kembali lagi ya teman-teman, didatangkan atau enggaknya tergantung kebutuhan internal Manchester United. Apakah sudah berhasil mendatangkan striker yang sudah matang atau belum? Atau memang ya musim depan nggak mau bersaing di 6 besar. Karena mau bersaing di 6 besar atau 4 besar ya harus mendatangkan striker yang matang gitu loh. Bukan striker dari Liga Belgia atau Lu Arokodar atau pemain-pemain antah berantah yang ya memang potensial, tapi kan butuh pemain yang udah matang gitu loh. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Manchester United telah menawarkan paket sekitar lebih dari 60 juta pound sterling kepada Brentford untuk Bryan Mbeumo. Oke, sebetulnya kalau aku lihat situasi dari Bryan Mbeumo, ini memang Brentford agak kurang ajar, mulai kurang ajar teman-teman. Karena dulu awalnya ya Manchester United menawarkan 45 juta, terus tuntutannya 50 juta lebih sedikit, oke. Tuntutannya mulai dinaikkan secara perlahan, maksudnya ada proses negosiasi. Terus ya Brentford menginginkan harga yang serupa dengan Matheus Cunha. Oke, sekarang dituruti ya sekitar 60-an beserta bonus-bonus lainnya. Tapi pihak Brentford sekarang mengupayakan Bryan Mbeumo dijual dengan harga 80 juta. Iki jancuk kurang ajar jo, mesti. Kalau sesama klub Premier League ya, terutama Manchester United, mesti aji mumpung, dan Brentford ini mulai ngelama gitu loh. Mempermainkan harga. Bahkan Spurs yang sudah mundur dari perebutan untuk mendatangkan Bryan Mbeumo, tinggal Manchester United ya tambah menjadi-jadi gitu loh pihak Brentford. Udah nggak ada kompetitor, terus yang nawar dari Manchester United juga, dan di lain sisi United juga betul-betul membutuhkan pemain ini. Di sisi sang pemain juga hanya ingin menginginkan Manchester United, ya batu sandungannya tinggal di Brentford gitu loh. Dan Omar Berada sudah memberikan statement kalau ada klub yang mempermainkan harga dan berlarut-larut tidak lekas memberikan lampu hijau dari proses negosiasi, ya pasti akan ditinggal. Tapi ya aku agak menyayangkan sih kalau Bryan Mbeumo gagal mencapai kesepakatan gitu loh. Pasalnya sudah cukup lama proses negosiasi dari Bryan Mbeumo ini. Tapi ya aku pribadi masih yakin kelihayan dari internal manajemen Manchester United mampu menyelesaikan kesepakatan Bryan Mbeumo. Ya, terlepas berapa angka yang disepakati, harusnya ya 60 juta itu sudah sepakat asli. Kalau masih dinaikkan lagi wis ya mending ditinggal aja, maksudnya cari pemain lain gitu loh. Karena ya masih ada opsi lain seperti Eberechi Eze, terus Justin Kluivert gitu loh. Tapi ya mungkin klub-klub lain juga meminta harga yang tinggi ya, Crystal Palace atau
atau Bournemouth gitu loh. Tapi paling enggak kan ada opsi lain gitu loh yang sudah teruji di Premier League gitu loh. Ya kita tunggu saja, harusnya minggu ini sudah ada kesepakatan, sudah diselesaikan proses negosiasi antara Manchester United dengan pihak Brentford untuk mendatangkan Bryan Mbeumo. Harusnya deal di angka 60 juta plus bonus ya, bonus 5 jutaan kalau misalkan Manchester United finish di 3 besar. Nah, harusnya bisa dikasih kesepakatan-kesepakatan seperti itu. Sabar aja, harusnya minggu ini sudah deal. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Emiliano Martinez telah terbuka untuk bergabung dengan Manchester United musim panas ini. Kini ia sedang menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi dengan Andre Onana di Manchester United. Oke, situasi kiper ini kan seperti yang sudah kita bahas, kalau Andre Onana ini baru akan digantikan kalau posisi lain sudah terpenuhi. Dan sekarang ya di sisi Emiliano Martinez ini sudah tertarik dan terbuka untuk pindah ke Manchester United. Tapi pihak Aston Villa juga sudah menetapkan harga yang cukup tinggi kalau misalkan ingin membeli Martinez, yaitu sebesar 40 juta euro. Ya untuk kiper menurutku tetap terlalu mahal ya. Dan kalaupun di angka 20 juta baru akan diburu oleh Manchester United. Tapi kalau 40 ya aku percaya pihak manajemen juga nggak segoblok itu gitu untuk mendatangkan Martinez, meskipun sudah teruji di Premier League, ya pernah menjuarai Piala Dunia bersama Argentina. Bahkan ya salah satu pemain dari Manchester United pernah menjadi korban dari Martinez, yaitu Bruno Fernandes. Tapi kembali lagi teman-teman, 40 juta tetap terlalu mahal. Dan kiper masih belum menjadi prioritas karena sampai saat ini kabarnya ada beberapa klub Arab Saudi yang tertarik kepada Andre Onana, tapi nyatanya sampai sekarang belum ada proposal penawaran resmi untuk mendatangkan Andre Onana dari klub-klub di Arab Saudi. Maka dari itu situasi tetap nggak akan berubah. Beda lagi kalau Andre Onana benar-benar ada klub peminat yang sudah resmi memberikan penawaran dan Andre Onana juga tertarik untuk pindah, baru Emiliano Martinez bisa didatangkan. Karena perputaran uangnya harus benar-benar dijaga ya. Maksudku harus ada penjualan pemain dulu, baru kalau sudah ada beberapa pemain terjual, kebutuhan lain sudah terpenuhi, posisi terakhir yaitu kiper baru akan ada pembaruan. Oke, mungkin itu dulu beberapa berita terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.